itu adalah doa katanya dikabulkan. Doa orang yang dizalim, da'watal mazlum, itu diulang-ulang oleh Nabi. Ittaqu da'watal mazlum, hati-hati itu doa orang yang dizalimi. Begitu dia menjerit kepada Allah memohon, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tidak ada jarak antara aku dan hambaku yang dizalimi terus-terusan. Doa, kalau rakyat dizalimi, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum. Kemudian ketika kita sedang safar yang dibenarkan oleh ajaran Islam, itu doa kita banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara azan dan qomat, antara solat dengan solat tahiyatul masjid sebelum qabliyah, antara qabliyah dengan solat fardu, antara solat fardu dengan ba'diyah, itu adalah saat-saat di mana doa banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyatakan, doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain, dan orang lain yang didoakan tidak tahu dirinya sedang didoakan. Barang siapa yang mendoakan orang lain dan orang lain yang didoakan itu tidak tahu dirinya sedang didoakan, maka sekian ratus malaikat berdoa kepada Allah dengan doa yang sama untuk orang yang sedang membaca doa itu. Jadi kita dianjurkan ketika berdoa tidak boleh doa egois hanya untuk diri sendiri. Kita berdoa, doakan orang tua, doakan ayah, doakan ibu, doakan istri atau suami bagi yang sudah keluarga, doakan orang yang banyak berbuat baik kepada kita, doakan orang-orang yang pernah kita hianati, doakan orang-orang yang pernah kita sakiti, doakan orang-orang yang pernah kita bohongi, dan juga doakan orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kita. Doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain, dan orang lain yang didoakan tidak tahu dirinya sedang didoakan. Pernah pada satu waktu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat dan mengangkat tangan, dia menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkan doaku, ya Allah, kabulkan doaku. Nabi berdiri dan kemudian beliau memberikan komentar. Komentar beliau adalah fa'anna yustajabu lahu. Gak mungkin doa itu dikabulkan oleh Allah. Gak akan dikabulkan doanya itu. Pakaiannya itu dia peroleh dengan cara yang haram. Makanan yang dia makan itu diperolehnya dengan cara yang haram. Fa'anna yustajabu, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu atau sebab doa tidak dikabulkan, salah satu diantaranya adalah karena kita atau karena seseorang mengkonsumsi makanan yang diharamkan, memperoleh rezeki dengan cara yang haram. Oleh karena itu, bagi seorang yang tahu tentang bagaimana fatalnya seseorang akibat daripada memakan yang haram, dia akan berusaha untuk tidak sedikit pun di perutnya itu, di perutnya itu terdiri dari barang yang diperoleh dengan cara yang haram. Doa tidak dikabulkan karena seorang makan riba, makan hasil korupsi, memakan hasil uang suap, dan memakan hasil dari bisnis yang licik. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'anna yustajabu lahu, kata gak akan diijabah, gak akan dikabulkan itu doanya, sampai dia menangis pun tidak akan dikabulkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah beberapa petunjuk dari agama kita memanfaatkan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dijanjikan oleh Allah doa kita akan dikabulkan. Oleh karena itu, selain kegiatan Ramadan dan amalan-amalan yang lain, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan tulus dan ikhlas, berdoalah dengan khusyuk, dan sekali lagi jangan lupa ketika berdoa, doakan juga orang lain. Dan orang lain yang didoakan tidak tahu bahwa dirinya sedang didoakan oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita, dan kita senantiasa mendapat curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.